Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kasus brand Starbucks versus Kopi Kenangan. Di sini kami beranggotakan kelompok saya sendiri dan Ella Fernanda, Ida Fitriani, Misnatul Alia, Muhammad Yosef Triandi, Rami Adila, dan Tasya Ramadhani. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yosef Triandi. Kepada Yosef kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan indikator kelas sosial dalam kasus Starbucks versus Kopi Kenangan. Nah, kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi yang mencerminkan tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup dan pola konsumsi seseorang. Dalam kasus brand battle antara Starbucks dan Kopi Kenangan, kelas sosial menjadi faktor pembeda utama dalam menentukan segmentasi pasar. Starbucks umumnya diasosiasikan dengan konsumen kelas menengah ke atas yang mencari pengalaman premium, tempat nyaman dan bekerja atau bersosialisasi, serta modern dan global. Sementara kopi kenal lebih dekat dengan kelas menengah yang menginginkan cita rasa kopi berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Nah, indikatornya ada beberapa indikator. Yang pertama itu pendapatan. Nah, Starbucks menarik konsumen dengan mendapatkan pendapatan menengah ke atas yang mampu membayar dengan harga premium. Sedangkan kopi kenangan menargetkan konsumen dengan pendapatan menengah yang sedikit terhadap harga, namun tetap ingin menikmati kopi berkualitas. Yang kedua itu ada pekerjaan dan gaya hidup. Starbucks populer di kalangan profesional muda, eksekutif, atau mahasiswa urban yang mengutamakan kenyamanan dan cita rasa. Sedangkan kopi kenangan disukai oleh pekerja kantoran, pelajar, dan masyarakat aktif yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Yang ketiga ada pendidikan. Starbucks dikenal di kalangan berpendidikan tinggi yang memiliki exposure global dan terbiasa dengan budaya kafe internasional. Sedangkan kopi kenangan diminati oleh kelompok yang lebih beragam secara pendidikan karena penawaran produknya mudah dijangkau oleh pasar lokal. Yang keempat ada citra diri dan status sosial. Nah, Starbucks dapat menjadi simbol status atau gaya hidup modern. Membawa gelas Starbucks sering diasosiasikan dengan gaya hidup high class dan produktif. Serta kopi kenangan lebih menekankan citra anak muda Indonesia yang bangga dengan produk lokal, sederhana namun tetap tren. Yang terakhir ada perilaku konsumsi, yaitu Starbucks konsumsi lebih ke arah experience atau memilih suasana, kualitas layanan, dan identitas sosial. Sedangkan kopi kenangan konsumsinya berbasis value for money, fokus pada rasa, kepraktisan, dan efisiensi harga. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yosef Triandi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rami Adila. Kepada Rami Adila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya itu pengaruh kelas sosial terhadap sikap, preferensi, dan perilaku pembelian. Nah, yang pertama itu sikap terhadap produk. Kelas menengah atas atau konsumen Starbucks biasanya memiliki sikap lebih cenderung suka terhadap merek besar atau terkenal seperti Starbucks. Nah, kelas menengah bawah atau konsumen kopi kenangan memiliki sikap yang lebih santai dan lebih rasional. Yang kedua yaitu preferensi produk. Untuk kelas menengah atas lebih menyukai produk dengan kualitas tinggi dan tampilan premium meskipun harganya mahal. Sementara itu, kelas menengah bawah lebih memilih produk yang memberikan nilai lebih dengan harga terjangkau seperti kopi kenangan. Nah, yang C yaitu perilaku pembelian. Konsumen Starbucks cenderung loyal terhadap merek, membeli secara rutin dan menjadikan Starbucks sebagai bagian dari gaya hidupnya. Nah, sedangkan konsumen kopi kenangan cenderung membeli karena praktis dan cepat, misalnya lewat aplikasi atau GoFood. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rami Adila. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Ramadhani. Pada Tasya Ramadhani dipersilakan.
Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kelas sosial dengan gaya hidup dan aspirasi konsumen. Yang pertama, konteks persaingan merek. Starbucks dikenal sebagai merek internasional dengan citra premium, tempat nyaman, dan gaya hidup modern. Kopi Kenangan merupakan merek lokal yang menawarkan kualitas rasa tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, mengusung konsep kopi berkualitas untuk semua kalangan. Yang kedua, kelas sosial dan pola konsumsi. Konsumen kelas menengah atas lebih cenderung memilih Starbucks karena membeli di sana bukan sekadar untuk menikmati kopi, melainkan juga menunjukkan status sosial dan prestis. Sementara itu, kelas menengah dan menengah bawah lebih memilih kopi kenangan karena harga lebih ekonomis tanpa mengorbankan rasa dan kualitas. Yang ketiga, gaya hidup konsumen. Konsumen Starbucks biasanya memiliki gaya hidup yang identik dengan modernitas, mobilitas tinggi, dan orientasi pada pengalaman premium. Konsep kopi kenangan memiliki gaya hidup yang lebih praktis dan efisien, menyesuaikan dengan ritme hidup masyarakat urban muda. Yang keempat, aspirasi konsumen. Bagi banyak konsumen muda, membeli Starbucks bukan sekadar minum kopi, tetapi simbol pencapaian diri. Saya sudah bisa membeli kopi mahal, berarti saya sukses. Aspirasi ini menunjukkan pergeseran nilai konsumsi di Indonesia, di mana simbol status tidak lagi hanya berasal dari merek asing, tetapi juga bisa dari brand lokal yang mampu menggabungkan kualitas dan identitas nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Tasya Ramadhani. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Indah Fitriani. Kepada Indah Fitriani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menyasar kelas sosial tertentu. Yang pertama itu ada Starbucks menyasar kelas menengah ke atas. Starbucks global yang menargetkan konsumen ini tampak dari strategi promosi dan kelas menengah ke bawah dan menggunakan strategi value for money dengan target pasar kelas menengah ke bawah hingga menengah. Strategi yang diterapkan antara lain harga terjangkau, lokasi mudah dijangkau, digital marketing, citra merek lokal. Perbandingan strategi dan dampak pada kelas sosial perbedaan strategi keduanya menunjukkan bahwa kelas sosial menjadi faktor penting dalam penentuan bauran pemasaran. Starbucks menciptakan nilai prestise dan eksklusivitas yang memperkuat loyalitas konsumen dari kelas atas. Kopi Kenangan membangun nilai kedekatan dan keterjangkauan yang memperluas pangsa pasar dari kalangan muda, produktif, dan masyarakat umum. Keduanya berhasil memanfaatkan persepsi sosial terhadap harga dan pengalaman konsumen untuk memperkuat ekuitas merek di segmen masing-masing. Mungkin sekian saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Indah Fitriani. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu perbedaan komunikasi pemasaran, iklan, media, endorse untuk tiap segmen kelas sosial. Starbucks menargetkan konsumen kelas menengah atas hingga kelas atas. Kelas menengah hingga kelas atas. Komunikasi pemasarannya dibangun untuk menonjolkan citra premium, eksklusif, dan berkelas. Dalam iklannya, Starbucks jarang berbicara tentang harga atau promosi, melainkan menonjolkan experience, pengalaman menikmati kopi sebagai bagian dari gaya hidup modern dan prestisius. Dalam sisi media, Starbucks banyak memanfaatkan kanal digital premium seperti Instagram dengan tampilan estetik, website resmi dengan desain elegan, serta kolaborasi dengan merek atau event berkelas seperti fashion show, film, dan festival seni. Dari sisi endorsement yang digunakan biasanya berasal dari figur publik yang memiliki citra profesional dan global seperti aktor, model, atau konten kreator yang menampilkan gaya hidup urban yang sukses dan produktif. Kopi Kenangan. Berbeda dengan Starbucks,
Kopi Kenangan menargetkan konsumen kelas menengah hingga bawah menengah. Komunikasi pemasarannya menonjolkan nilai value for money. Kopi enak dengan harga terjangkau. Dari iklannya dibuat dengan gaya santai, humoris, dan penuh kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Dari segi media, Kopi Kenangan aktif di platform populer seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Mereka menggunakan video pendek yang menarik dan interaktif untuk menjangkau audiens muda dan pekerja urban. Dari sisi endorsement, yang mereka pilih biasanya berasal dari influencer muda yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Orang-orang yang tampak biasa tapi produktif, sehingga pekerja kantoran, mahasiswa, atau pasangan muda. Untuk menjangkau kelas bawah, Kopi Kenangan mengadaptasi strategi dengan menonjolkan harga terjangkau dan kemudahan akses. Misalnya lewat promosi, ngopi enak nggak harus mahal. Sekian presentasi dari saya kembalikan. Oke, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Miss Naturalia. Kepada Miss Naturalia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan antara Starbucks dan kopi kenangan dapat dilihat bahwa kelas sosial memiliki pengaruh besar terhadap preferensi dan perilaku konsumsi konsumen. Starbucks berhasil menarik kelas menengah ke atas yang mencari prestis, kenyamanan, dan pengalaman premium dalam menikmati kopi. Sementara itu, kopi kenangan lebih kuat di kelas menengah yang mengutamakan kualitas rasa, harga terjangkau, dan kepraktisan dalam pembelian. Persaingan keduanya mencerminkan bahwa perbedaan kelas sosial membentuk segmentasi pasar yang berbeda, baik dari segi gaya hidup, kemampuan ekonomi, maupun citra diri. Starbucks menonjol sebagai simbol gaya hidup modern dan global, sedangkan kopi kenangan jadi representasi produk lokal yang inklusif dan relevan dengan kesehatan masyarakat urban Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan kedua merek tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kemampuan memahami dan melayani kebutuhan tiap lapisan sosial secara tepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.